laki-laki. Seharusnya kan walaupun gimana pun dia. Apa memang Abdul Somad Palamani diceritakan tentang? Tidak Pak, tapi kan Enggak kan? metode Itu kan. mau meneliti itu sekarang. Kalau lihat ya, masih lanjut ke yang lama. Jadi kenapa kemudian nanti ngomong banyak yang melecehkan sana sini, nggak ada konsepnya dengan Abdul Somad Palamani. Ada Pak. Apa? Itu begini kan zaman dulu. Ini kan cerita perempuan yang dimaksud Abdul sama Al-Palina ini, perempuan tuh gitu loh bagusnya, perempuan tuh gitu loh Nah, bagusnya. ya nggak ada, dia nggak ada cerita tentang pelecehan segala macam. Abdul Somad Palamani, dia ingin bercerita tentang sosok wanita ideal. Menurut Abdul Somad Palamani, menurut dia, pada zaman dia. Kalau konteks itu mau melihat dari sisi apa ya nanti? Dari sisi agamanya kan Pak, dia itu kan dari ini banyak mengambil tentang agama juga sih Pak, kalau seandainya tetap Enggak lah, jangan cerita tentang agama lagi. Nggak ada urusan lagi dalam konteks-konteks kayak gitu. Nanti mau ini S1 bicara tentang deskripsi tadi itu bisa. DS2 masa sama gitu. Maksudnya itu walaupun seandainya nanti Meta bukan meneliti hadiah Nisa, namun konsep teorinya sama ini Pak, apa namanya, masih tentang naskah gitu Pak. Temanya masih tentang naskah, temanya, tapi judulnya belum tahu. Judulnya belum tahu. Belum tahu. Kalau temanya tentang naskah, apa kira-kira pengen dilihat dari siapa? Mungkin dari sisi isinya. Isi dari naskah itu tersebut. Jadi Meta pendekatannya, misalnya pendekatan kasus tadi. Kasus tadi itu adalah di mana studi budaya itu dilihat dari sisi media yang digunakan. Contoh misalnya feminisme. Mengapa wanita sekarang semangat kerjanya kuat sekali tanpa melihat gender? Nah, etos kerja wanita yang kuat itu dipengaruhi oleh media apa misalnya? Bukan media dalam konteks online, bukan. Media yang masuk sini adalah budaya apa yang mengaruhi wanita kok punya pemikiran seperti itu, pengen maju, ya, pengen tidak mau tergantung pada keluarga, pengen menghidupi, pengen membuat inovasi baru dalam kehidupan dia. Ini kan kasus tadi, budaya-budaya yang hidup dikarenakan pengaruh oleh sesuatu yang dianggapnya baru. Kayaknya sih Masa nggak ada? mungkin cuman kayak bajunya. Kalau tradisi satu suruh itu kan biasanya banyak alat-alat kebudayaan. Nggak ada. Bawa ini, bawa itu enggak. Sedekah ini enggak. Mungkin ada Pak. Sekarang karena Oh, belum ada teliti belum? Belum pernah lihat. Belum pernah, cuman ini Dengar saja. informasinya. Oke. Nama satu suruh itu kan selalu dikaitkan dengan religi. Religi, mitos, kemudian keyakinan, pengamalan segala macam. Tema Anda itu nanti meneliti tentang selain meneliti tentang tradisi upacaranya, juga Anda harus meneliti tentang asal usul tradisi itu. Lalu apakah tradisi itu mengandung nilai-nilai religi, mitos, dan maknanya bagi mereka yang melakukan itu apa maknanya? Kira-kira sudah ada lihat? Mana ada dengar? Kira-kira orang yang pelakunya itu, pelaku budaya itu memaknai tradisi itu seperti apa? Kayak dia tuh bersyukur gitu Pak. Syukuran. Ya, Rata-rata syukur, balak gitu ya. Iya. Oke, ada nggak alat-alat keagamaan yang digunakan? Belum tahu. Kurang tahu persis sih Pak. Jadi tema Anda nanti tidak sekedar meneliti, tidak sedang berbicara tentang tradisi itu asal usulnya, tapi juga berbicara tentang mana alat keagamaan di dalamnya. Apakah itu sakral atau tidak? Sakral bukan? Kalau menurut anggotanya sakral Pak. Sakral. Iya. Jadi harus dilakukan. Apa yang terjadi ketika itu dilakukan oleh anggotanya? Surupan atau enggak? Enggak. Belum tahu. Enggak. Belum tahu juga sih Pak kalau ada yang kesurupan. Karena kan itu dari maghrib sampai jam 5 pagi Pak. Enggak tidur. Oh, enggak tahu ya, belum tahu. Tapi itu perlu diteliti ya. Iya. Jadi makna sakralitas bagi anggotanya itu seperti apa? Manfaat, kalau ada teliti ini, manfaat penelitian itu apa gunanya?
bagi perkembangan peradaban Islam atau sejarah peradaban Islam. Ini meneliti, Iya, kontribusi penelitian Anda itu apalah bagi pengetahuan? Belum tahu juga. Nanti dipelajari dulu itu, kalau belum tahu susah kalau meneliti belum tahu. Karena penelitian, karena S2 itu tidak seperti S1. Anda mencari sendiri bahan-bahan kuliah segala macam. Paling-paling dosen itu hanya mengajari sedikit saja tentang apa ya arahnya kemana gitu. Kalau Anda harus cari sendiri. Secara prosesi peralihan sistem pemerintahan khilafah Utsmani menjadi Republik Turki. Temanya apa, Abdul? Temanya sejarah ya? Ya, Sejarah Islam klasik ya, ke kawasan. Pentingnya apa diteliti itu? tentunya untuk pengetahuan bahwasannya khilafah itu pernah eksis. Ya, terus? Dan kemudian kita bisa membandingkan ketika Turki zaman khilafah dan menjadi republik Ya, terus? bagi masyarakat. Apa lagi? Cara metodologi yang akan digunakan untuk riset seperti apa? Ya, metodologi yang digunakan. Masih heuristik ya? Ya, heuristik, Apalagi? literatur. Kemudian interpretasi paling Pak, sumber data. Oh, analisis setelah interpretasi. Ya, Sumber datanya nanti diperbanyak ya. ya siapa? Sumber data itu sumber data yang terkini ya, Siap. yang diambil dari tahun 2006, 10 tahun ke atas. Jangan yang tua-tua, kecuali dah buku itu memang tidak bisa lagi dilihat. Misalnya buku babon, memang harus dikutip ya kutip, karena buku babon namanya itu buku babon. Tapi kalau buku-buku yang hasil kajian terkini diambil dari 2006 ke atas ya. Jangan yang 1996 itu nggak usah lagi dipakai. Cari buku-buku yang menurut hemat saya sesuai dengan kajian sejarah peradaban. Boleh. Nah dulu. Apa statusnya sih? Terdaftar ya? Aktivia, yang punya Kiai Haji Naulensi ya? Iya, baru mau akreditasi Pak, baru keluar. Belum keluar kemarin. Jadi habis keluar dong? Berapa juz? Di proses 80? Apa? 30? belum Pak, masih setengah kan. Setengah juz. Nah, dulu asal mana? Asal sekolah atau Asal daerah mana? mau ini Mayri, dari sini Ustazah? santri. Santri masih? Oh masih santri? Di sini? Karena posisinya masih mondok Pak. Oh mondok? Enggak ngajar? Enggak, yang ngajar itu hanya Ayo sudah senior. Karena belum senior? Oh dulu SMA-nya nggak di sini? MA-nya di Ittifaqiyah. Oh Ittifaqiyah, lalu S1-nya lanjut di Latifiyah. Biasanya boleh ngajar kan? Biasanya ngajarin adik-adiknya itu enggak? Oh, kalau ngajar adik-adik boleh Pak. Boleh. Yang TPK. TPA? Bisa bagi waktu nanti? Bisa sebab kita bukan pengajar tetap. Oh, hanya pengajar pengganti. Jadi, di mana sih tempatnya ini? Kalau Al-Latifiyah di dekat Hotel Aston. Aston itu yang mana sih? Oh sini, di belakang ini ya? Oh dekat, apa namanya itu, rumah Kasino Iya. Oke. Apa judulnya rencana? Judul Bisa minta satu? studi Al-Quran sebagai inisiator pemacu Peradaban Islam. Apa ini temanya ini? Tema ini mengangkat bahwa studi Al-Quran itu memiliki peranan penting dalam penggerak dan pemaju peradaban Islam tersebut. Tema tahu tuh tema. Apa tuh tema? Tema Pokok-pokok pemikiran yang ingin dibuktikan. Nah saya tanya, tema ini kan judul. Dalam tema ini penulisan tema itu yang bagus PMR. Ada persoalan, ada metode, ada result, hasil atau PMH. Nah kalau saya tanya judul ada ini PMH-nya mana? Persoalannya apa coba? Judul Anda ini? yang jadi persoalan saya itu Pak, kita itu ingin mengetahui bagaimana studi Al-Quran Ini itu kan besar banget ini. Studi Al-Quran tuh banyak kan macam-macam ya. Di sini ini gitu ya. Nah, coba kalau dalam PMH-nya, rumusan PMH, persoalan, metode dan hasil, kira-kira yang menjadi persoalan ini apa? Apa coba?
Studi Al-Quran apa studi Islam? Ayo. Studi Al-Quran. Nah, itu persoalannya di mana? Apa Al-Quran tidak pernah menjadi inisiator dalam perubahan peradaban? Nah, bagian mana Al-Quran yang tidak menjadi inisiator perubahan peradaban? Nah, ketemu toh. Pertanyaan kedua, sejauh mana urgensi studi Islam, studi Al-Quran dalam perubahan peradaban? Karena harus ada standar. Nggak tahu juga, gitu kan? Nah, judulnya ini kan terlalu ideal. Nah, coba dicari judul yang kira-kira menegaskan bahwa judul ini apa ya? Ada metode dan ada hasilnya. Nah, itu gimana? Ada coba judul coba. Masa Al-Quran menjadi inisiator? Apa maksudnya inisiator? Nah, masa hanya penggagas? Al-Quran itu kan hidayah, lebih tinggi dari penggagas. Kalau hanya gagasan kecil banget. Hudan linnas wal furqan. Nah, gitu toh. Nah, kira-kira ada judul lain nggak? Tapi tetap membawa apa ya? Bertemakan ingin membuktikan bahwa Al-Quran ini penting itu sebagai sumber peradaban. Ada kira? Apa coba? Kalau judul ini terlalu luas, Pak, terlalu tidak kelihatan PMH-nya, ya, persoalan, metode, dan result, nggak kelihatan. Ada nggak kira-kira judul lain misalnya Al-Quran, studi Al-Quran, studi Al-Quran, ya, dalam tradisi studi Al-Quran dalam tradisi apa ya, penulisan studi Al-Quran dalam tradisi tafsir Melayu. Nah, kan keren. Pernah baca tafsir Melayu? Atau gini, studi Al-Quran dalam tradisi intelektual ulama Nusantara. Kan lebih keren, ya? Kalau itu lebih enak. Kalau ini kan lebih susah Anda menjawab. Seperti apa ulama menjadikan Al-Quran sebagai inspirasi penulisan budaya, tradisi. Undi punya deh. Ternyata judul yang akan diajukan apa ya risetnya? Tentang filologi lagi, Bu. Filologi lagi apa loh? Ini mana yang mau dibahas? Kalau ini sih kan mas tentang perempuan, ya. Tentang perempuan, cuman itu naskahnya tuh masih belum ketemu dengan yang lain, karena selama ini saya baca kalau untuk naskah Arab yang itu ulama-ulama Arab tuh tidak banyak yang mempelajari tentang perempuan kan Pak. Kan Bu, yang banyak yang mempelajari tentang perempuan itu palingan ulama-ulama Nusantara. Kamu ada bisa yang kamu calonkan kan apa? Belum sih Bu, baru tentang kemarin hari Anissa. Cuman maksudnya itu bukan ini lagi, palingan lagi lebih mendalam kayak contohnya aku tuh tentang mengkaji tentang perbandingan kitab Nisa Jawi dengan Arab, maksudnya itu kayak ini Pak. Cuman ini kan masih luas kan, belum kita dalam ke Nisa Jawi, maksudnya kan ulama Nusantara dan ulama Arab itu beda Pak. Karyanya kayak ulama Nusantara kan emang banyak karya tentang perempuan. Tapi kalau ulama Arab itu kurang banyak karya tentang perempuan. Jadi sebenarnya itu pengen mengkaji perbandingan. Oh, berarti kamu bahas soal gender dalam karyanya ya? Karyanya, tapi belum ketemu sih. Agak luas aja itu. Kalau dalam lagi deh, Enggak, terlalu luas kajian itu tadi nggak selesai. Maksud itu gini, kamu ambil fokus aja di kajian kan kitab Hidayat itu ya, Hadiah Tunisa itu ada 4 naskah kalau nggak salah. iya ada beberapa naskah, cuman yang paling lengkap ada di naskah Hadiah Anissa nomor 1.
yang lain banyak kurang-kurang kurang ya. Nah, kajian yang lebih dominannya Meta harusnya yang diangkat apa sih yang dominan untuk di Palembang ini, sehingga muncul kok bisa populer ya radio tulisan di Palembang. Nah, itu terlalu S1. Iya, benar. Nah, bisa lebih kepada S2 itu levelnya adalah naik grade ya, dari misalnya mengaplikasikan teori, kemudian dari tadinya itu hanya mendeskripsikan temuan, nah di S2 kita mengaplikasikan teori yang kita gunakan. Itu kayak dari judul itu kayaknya masih sejarah, masih satu banget ya, jadi perlu di rekonstruksi lah judulnya macam mana. Mungkin juga objek, mungkin itu sementara aja mungkin ya, kalau di akan meneliti yang lain, saya nggak tahu apa maksudnya atau yang cak mana. Yang ini dilakukan karena kita kan juga guru kan, artinya guru ini tidak lepas dari sekali orientik. Kenapa tertarik bahas masalah perubahan? Mereka sejarah ya, dirombak harusnya dengan sejarah. Apa loh? Karena kan kita belajar. Iya, ini kan jangan sejarahnya kamu buat, tapi buat perubahan. Oh. Tapi di sini kali ini peralihan. Nah, peralihan nggak apa-apa juga. Kalau peralihan, istilah peralihan apa istilah ilmiahnya? Nah itu kemarin kan sempat loh boy. Kalau kudeta, kalau kudeta itu kan lebih ke militeran. Jadi kan sipil. Sipil mempunyai ideologi politik yang diusung oleh Mustafa Kemal itu kan boy. Sehingga dia merubah total sistem ideologi khilafah itu kan. Nah cocoknya apa pakai istilah itu? Tadi saya bilang kudeta. Ya, Kesalahan. kemarin kan memang seperti itu. Kalau memang kudeta, kan ini kan militeran. Kalau people power, tak ada di situ. Di situ kan bukan demo, aksi turun ke jalan untuk melindungi, kan tidak. Ini kan murni dari sosok Mustafa Kemal. Berubah. Ah, kayak gitu kan bu. Jadi makanya kalimatnya kita peralihan. Kemarin tuh apa? Kalau peralihan istilah ilmiahnya apa ya? Nah kemarin itu pos bu. Posisi kalau peralihan itu kan kalau peralihan di sini lebih ke politiknya bu. Bukan ke sosial. Jadi coba lihat di kamus politik ya, peralihan itu istilahnya yang digunakan apa? Iya, kayak gini. Nah, jadi ya, jangan mengungkapkan sejarahnya. Kalau sejarah yang ini nanti kita kesannya si S1 banget. Iya benar. Kemarin itulah buklah puas kalimat untuk ideologi politik, karena yang dirubah itu kan perubahan politik itu kan yang mendasar itu kan people power. Kalau udah militeran, kalau militer dia kudeta karena ini pada saat itu Mustafa itu memang yang dia militer, tapi dia kan sudah terlepas, bukan militer itu yang berubah. Tapi dia memang power kan? Ya. Apakah? Dia sosok itu Mustafa ini bukan sosok karena militernya. Kalau seperti yang kemarin Erdogan itu kan jelas itu kudeta itu namanya bu. Karena beramai-ramai kan militer turun ke jalan, satu pasukan, nah itu kan jelas itu kudeta ya. Kalau ini kan tidak, dia kan melalui ideologi politik bu. Gitu. Saya jelaskan ke saya. Boleh. Jadi kemarin itu kan dikasih tahu disuruh bikin proposal ini. Terus kan dari kode yang berbeda, dari satu linia. Jadi kurang paham juga apa saja materi-materinya. Terus konsultasilah sama alumni mana? alumni usul gitu. Oh. UIN kan Terus tanya sama Kating, Kak ini bahasan pokoknya apa gitu kan. Terus Nila ngajuin tadi sih, oh ya nggak apa-apa, tadi sini apa gitu, cari-cari yang belum dikaji sama orang-orang kayak gitu. Terus Nila ngambil tradisi yang menjaga satu surau ini yang kebetulan penelitiannya kan di daerah Nila juga gitu. Di daerah mana? Di daerah Oki dan Bejo gitu. Nah terus tradisi ini juga tuh sudah lama bu, dari tahun 70 sejak adanya PSHZ ini. Jadi kan Pancak Silat, seni bela diri Pancak Silat kan. Nah tradisinya udah lama, kayaknya ini juga bisa diangkat karena kan juga masuk sejarah kan bu, dan masih berlangsung, artinya peradaban gitu kan, belum masih dilaksanakan. Pas suro lah ya, pas waktu suro. Iya, malam satu suro. Suro. Masih proses sebelumnya kan kayak peralihan dari
jurusan yang berbeda. Dari mana dulu jurusannya? Dulu IKT. Oh, IKT usulin. Kemudian ya karena mengambil SPI jadi butuh belajar ulang lagi khusus segi metode dan segala macam itu, insya Allah bisa mengikuti. Coba apa yang di rencana risetnya ya? Kesiapannya sebagai mahasiswa? Mbak? Sebagai mahasiswa yang mengikuti Rencana risetnya apa? Rencana riset? Tadi kan kesiapan materi udah ada gitu ya. Nah sekarang kesiapan untuk kuliahnya itu ada bisa tentunya kan. Untuk selesai kuliah kan riset ya, penelitian. Nah kesiapan risetnya apa yang Mbak mau bahas? Pembahasan kami membahas tentang studi Al-Quran sebagai inisiator pemacu peradaban Islam. Pemacu Pemacu. peradaban Islam. Kenapa pengen bahas ini? Sebelumnya karena latar belakang ilmu yang saya pelajari di bidang tafsir, jadi yang saya bahas itu tidak jauh dari studi Al-Quran. Kayaknya terlalu kurang banget ya, peradaban ofisi peradaban Islam. Mungkin kita lebih kepada kemana nanti ya bahasnya, studi apa gitu, studi Al-Quran dalam Tadi sempat diskusikan juga disarankan studi Al-Quran dalam tradisi tafsir ulama Nusantara untuk sementara waktu. Terus studi Al-Quran terhadap ya dalam tradisi tafsir dalam Nusantara. Bisa itu karena ada beberapa tafsir yang ada bahasa Thailand itu ya itu baru. iya itu baru. Yang lama juga ada tapi dia beraksara Jawi. Gitu ya. Oke, ini menggunakan teori apa kalau mau bahas ini? Udah punya rencana? Untuk teori dan metodenya itu Masih belum, masih blank. Tujuan bahas ini apa Mbak? tujuannya salah satunya berdasarkan tadi yang diuraikan dalam pembahasan saya ini, itu bagaimana kita mengetahui bahwa Al-Quran itu memiliki peranan penting sebagai inisiator ataupun pemacu terhadap kemajuan peradaban Islam. Agak luas sih ini. Maksudnya cepat ya selesai kalau peradaban Islam nanti Al-Quran dalam peradaban Islam luas sangat. Makanya perlu diambil ambil poin-poin yang mungkin ya mencakup Nusantara atau Palembang misalnya ya. Karena kamu kan targetnya kuliah berapa tahun? Saya 2 tahun kan ya. Ini ya, bisa selesai tuh dalam waktu 2 tahun menyelesaikan tentang peradaban Islam. Udah habis gitu pembahasannya. Mungkin lebih dikerucutkan lagi nanti. Ya saya rasa pendapat dari Pak Saul mungkin bisa diambil ya, bisa dipertimbangkan, diambil tapi dipertimbangkan tentang penafsiran tafsir Nusantara mungkin ya, atau tafsir Palembang. Nah, Palembang sendiri misalnya, bagaimana tafsir Al-Quran Palembang itu? Ini kan hasil peradaban juga tuh. Nah, apakah misalnya diterima oleh masyarakat seperti apa? Bahkan belum kan? Baik, kita akan melanjutkan ujian ini ya, ujian wawancara masuk di program studi Magister Sejarah Peradaban Islam. Ini kita kalau di sini ini ada 5 ya, serta ada 1 orang yang dinyatakan ketinggalan lah bahasanya ya. Jadi administratifnya tidak terlengkapi, jadi tinggal 4 orang. Ini 1 orang masih ini ya, nanti nyusul. Baik, pagi tadi kita sudah 2 penguji yang sudah melakukan ujian, Pak Dr. Sawaluddin, MAG,
sama Ibu Dr. Nina Sumitrasum, MHUM sudah. Ini yang ketiga dari Prodi, ini seyogianya Pak Prodi ya, Pak Dr. Masur, HGPSD. Kebetulan beliau ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan di ini. Sementara ini harus tetap berjalan ya, kita tanggal 29 26 besok paling lambat harus sudah nilainya sudah masuk di STPD. Baik, 3 penguji ini sebenarnya sama. Nanti yang lebih diutamakan nanti melihat masalah proposal yang akan dilakukan ya, proposal dilakukan. Tetapi juga tadi di beberapa penguji sudah menanya juga ada 2 hal ya. Jadi bagaimana kesiapan kita untuk menjalankan perkuliahan selama menjadi mahasiswa, itu juga kan jadi penentu. Sebenarnya ini juga menjadi masuk jadi kesiapan kita ya. Materinya, proposalnya bagus, tapi rencana yang akan dibuat juga tidak bagus, juga akan berimbas pada prodinya. Maka kata orang yang tidak bisa membuat rencana sesungguhnya merencanakan kegagalan dari awal ini. Nah, memulai itu sudah 70%. Dan masuk dari UIN ini sudah masuk S2 sudah 70%. Jadi tinggal 30% lagi. Karena di 30% itu yang kita lalai ya. Jadi nanti ya fokus aja. Kalau misalnya kuliah, waktunya masuk, waktunya buat tugas, waktunya libur, orang lulus, kita lulus. Gitu aja sudah cukup ya. Nah, tinggal nanti kemampuan berpikir itu ke masing-masing. Nah, kalau kita satu saja yang tangga yang terlewatkan, nah, itu maka akan berakibat fatal. Kayak tadi misalnya kita ujian, waktu ujian administratif tidak masuk, sudah kan susah kan, harus bayar lagi. Nah, begitu ya. Jadi kita bermain dengan sistem memang agak sulit kan, agak harus istilahnya itu memaksa sistem itu kan begitu. Kita tidak bisa tidak ada ampun kalau bahasa kita ya. Bahkan pimpinan juga nggak bisa itu karena sistemnya sudah nolak, tidak bisa. Kalau zaman dulu kan bisa ya, ACC nanti dapat memo dari pimpinan, tidak bisa lagi. Jadi memang harus benar-benar kita fokus dari sekarang. 4 S2-nya ada 4 tahun ya. 4 tahun lewat dari situ, 1 detik lewat dari situ kita dianggap DO sudah. Banyak kakak-kakaknya 2018 itu Juni kemarin sudah habis ya. Nah, jadi itu ya. Ini samping kita ngaji juga nih ya tuh biar berjalan nanti melakukan percepatan. Baik, ada 2 nanti ya saya bapak tanya. Mungkin ini sekilas belum ke ini ya, ke proposal, nanti proposal. Jadi masalah ini kan harusnya di prodi ya, prodi juga yang menanyakan kesiapan, menanyakan apa ya, mungkin motivasi apa ya, itu juga bisa jadi yang harus kami gali dari prodi kan. Samping 2 penguji tadi sudah fokus ke proposal, tetapi dari prodi juga nanti bapak juga sedikit terkait dengan proposalnya. Baik, pertanyaannya sama. Nah, ini kan apa ya, mungkin motivasi saja lah dulu ya, motivasi, kemudian kesiapan, dan apa lagi terakhir itu semangatnya seperti apa. Nah, 3 hal itu aja, mungkin dari satu-satu silakan. Dari Pak Asbulan dulu lah ya. Kira-kira ambil S1 ambil program magister ini latar belakangnya apa yang mungkin hal-hal yang ingin cita-citakan ataupun alasan lah biasanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya sekolah. Saya tahun ini ya dari 4 fakultas adat dan Munira. Waktu itu masih namanya fakultas adat, tahun 2010. Kebetulan saya kembali ke rumah di masanya Pak. Saya dilahirkan di sini, dibesarkan di sini, saya kembali lagi ke sini. Ya, ada pun motivasi saya untuk mengikuti program magister manajemen magister Munira ini, karena ingin mengupdate ilmu Pak. Kebetulan saya seorang pendidik
Kebetulan kualifikasi saya sejak kemudian Islam, walaupun sekarang berubah menjadi sebagai peradaban Islam, ini ingin menambah keilmuan saya. Jadi jangan sampai saya seorang pendidik tapi keilmuan saya masih jauh, apalagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Itulah motivasi yang membuat saya mengikuti program menulis dan menilai. Ya baik ya. Ya, ada orang bilang, saya sudah pernah cerita bahwa di agama kita juga ya menuntutlah ilmu sampai akhir hayat. Sekarang menuntut ilmu ya kuliah terus sampai S2, S3 sampai habis. Nah, itu baru hakikatnya sekarang begitu ya. Kalau dulu ya belajar membaca apa sampai kita meninggal, sampai kita akhir hayat ya. Tapi sekarang harus kuliah, S2 selesai, S3 gitu kan. Ya jadi nah itu ya, jadi ini mungkin perlu jadi pegangan kita juga. 5 tahun misalnya selesai S2, paling lambat 5 tahun dari lulusan itu 2, 3, 4 tahun kelima harus mulai. Syukur-syukur mulai, begitu selesai langsung kan. Apalagi di sana ketika sebelah sudah ini ya, sudah PNS lah katakan, artinya modal sudah ada. Sudah itu apalagi ya, yang tadi yang penting kita fokus saja ya. Kalau bapak sih gitu ya, waktunya lulus, waktunya masuk gitu aja sudah cukup kuliah ya. Apalagi S2 ini sudah apa ya, lebih mungkin yang susah S1 sampai SMA ya, S1 lah yang susah. S2 ini sudah tidak lagi menghafal tetapi memahami semua persoalan gitu. Oke, baik ya, dari sekolah ya sudah selesai. Kemudian ini Fitria ya, Fitria gimana? Nama dulu sama ini ya, dari alumni dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Fitria Hayani, saya alumni dari Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Al-Fatihah Palembang. Oke. Adapun di sini motivasi, semangat dan kesiapan saya untuk mengikuti perkuliahan di program studi sejarah peradaban Islam ini, insya Allah kami siap. Dan adapun motivasi saya sendiri, karena latar belakang S1 saya itu adalah studi ilmu Quran, maka di situ kami harus mengetahui lebih detail, lebih dalam mengenai Al-Quran. Di samping hal tersebut, kami juga harus mengetahui tentang sejarah peradaban Islam. Kita sebagai seorang muslim itu tidak boleh hanya sekadar taklid buta bahwa saya dilahirkan, saya begini. Kita punya misi sebagai seorang muslim apa. Nah, itu menjadi motivasi kami, itu ingin mengetahui lebih dalam. Kita itu tetap semangat terus dalam pendidikan. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, kita harus tetap menuntut ilmu sampai akhir hayat kita, tidak ada kata putus. Iya, baik ya. Dari Fitria, dan tadi sudah menyinggung yang akan nanti kita bahas tentang apa yang akan menjadi bahasan tadi, masalah Quran ya, yang katakan aja. Tapi kita harus ingat roadmap kita, penelitian kita harus ada sejarahnya, jadi sejarah peradaban. Jadi kita kaji tentang Al-Quran pun nanti di mana sisi sejarahnya. Jadi jangan sampai kita lulusan ini roadmap penelitiannya masalah tafsir kan. Jadi kita itu yang kita harus jadi ini. Apapun yang mau kita kaji, ada sejarahnya yang harus kita ingat itu. Jadi lakukan sejarahnya, tokoh sejarahnya, kemudian peradaban apalagi kan. Jadi itu yang jadi pegangan kita, karena itu ilmu kita nanti sebagai alumni ilmu sejarah. Kita di bidang sejarah, bukan berarti yang lain tidak boleh, tetapi tema penelitian yang harus kita ambil itu. Ya, baik, satu lagi ini dari siapa? Nila Lestari, Pak. Nila ya? Iya. Nila Lestari gimana? Perkenalkan, nama saya Nila Lestari. Jadi latar belakang saya dari lulusan S1 Studi Agama Fakultas Sosiologi Universitas Palembang. Jadi motivasi saya untuk kuliah di sejarah peradaban Islam di sini karena dulu itu saya sempat belajar, Pak, itu cuma 1 semester.
itu 2 SS kalau nggak salah, dan kayaknya kurang maksimal aja gitu. Terus latar belakang saya dari jurusan studi agama-agama yang membahas agama-agama lain, kok agama sendiri saja belum terlalu didalami, kenapa harus belajar tentang agama lain gitu. Jadi di sini saya ingin memang benar-benar menuntut ilmu, pengen tahu ilmunya gitu, sejarah-sejarah Islam bagaimana. Terus juga support dari dosen-dosen pembimbing saya untuk masuk di jurusan ini tuh tinggi banget. Itu sebabnya saya termotivasi untuk bergabung di Sejarah Nadatul Islam. Oke, ya baik. Ada kadang orang bilang linearitas ya, satu sebuah pasti kalau sama gitu kan, itu lebih bagus ya. Tetapi sebenarnya sekarang juga sepertinya linearitas itu yang terakhir kita, ijazah terakhir kita apa gitu kan. Itulah nanti yang akan kita kembangkan. Syukur-syukur nanti dari S2 sampai S3 sama. Oke ya, dari S1 katakanlah tadi perbandingan ya, perbandingan agama, terus kita sebenarnya kita juga ada juga kan dari usul terakhirnya sebenarnya dulu Sudin ya, Sudin pecah, ada dakwah gitu kan. Kalau mau tarik ke atas ya satu ilmu kan. Tetapi nanti ini langkah masuk dari tadinya perbandingan, oke lah kita berarti sudah harus mulai dari S2 ini harus merujuk ke satu bidang ilmu ya. Kayak Bapak kan, Bapak sebenarnya ilmu perpustakaan ya, S1, S2 nya S3 nya Bapak ilmu perpustakaan gitu kan. Ini juga nanti sejarahnya kan kita juga ada sejarah peradaban ya, Bapak. Jadi bahkan nanti kalau dari luar yang UIN biasa ada matrikulasi. Kalau misalnya dari ilmu, misalnya dari ngambil dari industri ya, masuk di kita nanti ada matrikulasi bagi yang tidak linear gitu kan. Tapi ini karena kemungkinan yang masih 1-2 nanti kita lihat nanti dari prodi bagaimana, apakah harus ada matrikulasi. Jadi nanti dikasih materi tentang peradaban, artinya untuk menyamakan kan, untuk menyamakan persepsi tentang sejarah. Tapi itu nanti prodi yang ini ya, mudah-mudahan saja sudah, karena rata-rata alumni ini juga alumni Istilah ya. tapi yang Islam ya, tapi sebenarnya sejarah kan? Tafsir ya. Ini sejarah. Nah, kalau SKI sudah aman kan, posisinya sudah aman ya. Oke. Ya baik ya, untuk di prodi Bapak pikir itu sudah cukup. Nah kita yang lebih penting adalah penelitian ini proposalnya ya. Jadi Bapak pengen lihat satu-satu, tadi juga sudah diuji oleh 2 penguji, Bapak pikir sudah banyak dapat masukan ya. Nanti dari penguji 3 juga termasuk Bapak juga ini akan dari awal harus sudah melihat kejelasan penelitiannya itu. Jadi jangan sampai, walaupun itu nanti tidak jadi ya, tapi kita harus upayakan yang itu yang akan jadi penelitian. Kalaupun tidak juga dikembangkan yang mungkin mirip dengan kajian yang sudah dibahas di waktu ujian masuk ini. Baik, yang pertama yang dapat sampaikan, tentu harus bisa membedakan dulu ya S1, S2, S3. Ini kadang-kadang ini Bapak juga sering sampaikan, nanti jangan sampai kita menyelesaikan, harus tahu beda S1 dengan S2, S3 nanti ya, S1, S2 aja gitu. Jadi setiap proposal, setiap penelitian kita harus membawa satu teori sebagai pisau analisis. Itu yang harus kita catat ya. Jadi S1 itu menggunakan teori, cukup ya satu, menggunakan teori siapa saja satu. Misalnya kita mau mengkaji apa saja yang mudah, misalnya mau mengkaji tentang apa ini? Ada pertamanya apa? Tradisi. Oke. Teori tradisi ya. Cari teori tentang tradisi. Cari tokoh satu orang. Oh, ternyata tradisi budaya ya. Pasti ada teorinya satu. Ambil tokoh satu. Terus menurut tokoh itu misalnya dalam tradisi apa sih? Tradisi Malam Jagat atau apa tuh? Tradisi Malam Suran. Nah, katakanlah saya akan ambil satu teori dari salah satu tokoh, kemudian dalam tradisi Malam Jagat satu suran. Maka menurut teori yang saya ambil dari salah satu tokohnya, dalam tradisi budaya, dalam mengkaji tentang tradisi budaya, katakanlah Malam Jagat ini ada beberapa hal yang harus dilakukan. Satu, misalnya kita akan melihat kalau dalam tradisi itu ada
benda-bendanya apa misalnya budaya, kalau tradisi ya, misalnya peralatannya ada kepala kerbau, ada apa, nah itu menurut A dalam teori itu ada itu, maka dicari di lapangan ada nggak itu kepala kerbaunya, ada nggak sesajennya apa gitu ya misalnya ya. Kalau ini dalam satu surat tradisi ya, kayak teori tentang tradisi cari tokoh. Kedua misalnya dia ada doa-doa, menurut teori itu ada doa-doa, maka dicari di lapangan ada nggak doa-doanya, apa Pak doanya? Oh doanya ini sudah didapatkan, selesai, karena kita menguji di lapangan. Kemudian yang ketiga misalnya hasilnya masyarakat apa ya, misalnya apa hasilnya, ini sebenarnya tradisi ini untuk menghasilkan nanti kalau lang-lang jalan satu surat itu tentang apa tuh, tentang ini Pak, rasa syukur. Ya rasa syukur. Jadi mungkin dengan itu kan nanti kita merasa nyaman, merasa apa ya, berhasil dan lain sebagainya. Nah itu akan dilihat nanti di masyarakat. Kalau itu diuji berhasil, maka itu baru S1 ya, menggunakan teori, menguji, visualisasi teori ya, menguji S1, selesai. Nanti ada masyarakat yang berhasil, ini sesajennya, ini doanya, kita kan uji di lapangan, sudah selesai S1 tuh. S1. S2 dibandingkan dulu, membandingkan S2. Jadi teorinya satu menurut siapa? Oh menurut A ada sesajen, ada apa tadi, ada doa, ada hasilnya seperti ini. Menurut teori A. Teori B ini ada 3, teori C ada 4. Oh ternyata yang bagus ini teori C. Nah Pak, saya mau menguji di lapangan, visual analisis yang saya gunakan adalah teori C. Nah tapi sudah diadu dulu teorinya dengan orang. Nah itu baru bisa ke lapangan. Nah nanti ini kan gitu. Ini yang ingin Bapak lihat 3. 1, objek yang akan diteliti. Nanti Bapak, ini ya, 3 itu objek, masalah, kemudian teori. Coba 3 itu deh, proposal hanya itu, hanya 3. Karena kita belum ke lapangan kan? Nah 3 itu Bapak akan tanya nanti teori, objeknya apa yang mau diteliti, masalahnya apa, teorinya apa yang digunakan. Cukup kalau ketemu 3 itu, nanti baru bisa ke lapangan ya. Nah jadi itu ya, jadi itu yang membedakan. S2 itu. Nanti kalau S3 lain lagi, kebaruan. Kalau S3 itu S1 menggunakan, S2 membandingkan, S3 kebaruan. Kebaruan itu sudah dibandingkan dulu 3 teori. Ternyata misalnya dalam tradisi tadi ada satu yang tidak pernah dibahas oleh orang yang 3 tokoh itu. Nah kita masukkan baru misalnya. Tadi ya nama teorinya apa? Yang jelas berbeda ke lapangan itu. Bukan pakai teori orang, kalau S3 dia pakai teori kita. Nah itu, kebanyakan gitu. Kebanyakan mahasiswa kenapa tidak selesai S3 itu? Karena dia cari teori yang paling bagus. Kemudian ini Pak teori yang saya gunakan. Lah kamu mana? Nah gitu, kalau S3 tuh kebaruannya mana? S2 sebenarnya belum sampai kebaruan, tapi bisa membandingkan, mengadu. Nah ya, inilah yang terbaik, cari yang terbaik. Itu sudah S2. Jadi itu ya, jadi nanti 3 hal itu yang ingin Bapak tanya. Objeknya apa yang mau diteliti, nanti muncul di judul kan, masalahnya apa kira-kira jadi persoalan, kemudian teori apa yang digunakan, itu saja. Baik, kita mulai ya satu-satu dari Pak Sula dulu. Nah, mungkin sekitar 2 menit atau 3 menit lah ya, menyampaikan dulu ini yang akan saya kaji gitu ya, jadi biar Bapak bisa nanti mencari yang 3 hal itu tadi ya, ada objeknya, apa masalahnya, kemudian teorinya. Jadi bisa ketemu dari paparan yang singkat itu, mungkin 3 hal itu apa yang akan dikaji, kemudian ya apa dari persoalan gitu aja. Jadi sekitar 3 sampai 4 menit lah ya. Silakan Pak. Saya akan coba mendiskusikan dari paparan proposal tesis yang saya angkat. Adapun judul yang saya coba untuk menjadi tesis saya itu sejarah proses peralihan sistem pemerintahan khilafat Utsmani menjadi Republik Turki. Saya melihat bahwasannya Turki ini mengalami dinamika politik yang sangat luar biasa, yang mana pada saat awal berdirinya kerajaan ini, adapun khilafah ini dia murni memakai sistem monarki hereditaris atau memakai dinasti, yang mana khilafah ini bertahan cukup lama, dan boleh dikatakan dengan dia memakai sistem khilafah ini, Turki Utsmani menjadi cukup eksis untuk pemerintahan Islam pada saat itu.
Nah, terbukti eksistensi Tengku Ismani sampai pada tahun 1924, artinya dalam waktu sangat lama. Setelah ada kejayaan Islam yang lain, misalnya dinasti lain, ada dinasti Umayyah, Abbasiyah, Mughal India. Artinya inilah benteng pertahanan daerah umat Islam pada saat itu. Artinya sekian lama Tengku Ismani berdiri memakai sistem khilafah ini atau khalifah ini, dia sanggup menguasai sepertiga bagian dunia ini. Bukti dengan beberapa pemimpinnya pada saat itu. Ditambah dengan armada kekuatan tempur yang disebut Dinisari itu yang sangat luar biasa. Jadi hitung-hitungan angka sangat artinya imperium saat ini yang menuntut Ismani bertahan. Tapi karena memang dia ada sekelompok masyarakat Ismani sendiri yang sudah menolak, yang mereka menganggap bahwa sistem khilafah itu tidak bisa menjadi referensi untuk saat ini, sehingga dia Tengku Ismani yang representasinya khilafah dengan sistem khalifahnya mulai dirongrong, sehingga masuk di situ Mustafa Kemal dengan ideologi nasionalis Turkinya dengan sekulernya. Segala tatanan sosial, tatanan politik pemerintahan yang berhubungan dengan khilafah itu murni diganti, Pak. Jadi itulah tadi objeknya adalah peralihan itu, Pak. Ya, peralihan pemerintahan dari dia sistem dinasti atau khilafah itu, tapi dengan masuknya Mustafa itu dia menjadi republik. Jadi ada dua penekan, Pak. Jadi historinya pertama dia memakai sistem khilafah, eksistensi itu, kemudian ada sosok Mustafa Kemal. Tapi memang tidak kita cantumkan dalam sebuah itu, karena itu bagian dari sebuah cerita, Pak. Oke, baik ya. Ini dari objeknya yang sudah ada yang akan kita teliti adalah masa peralihan. Berarti di sini harus ada masa ya, masa dari batasan waktu. Jadi kita cerita sejarah masa itu kan. Jadi artinya kepustakaan ya. Galinya kepustakaan kan ya. Katanya kita menggali bahan-bahannya dari naskah-naskah zaman itu. Kayak itu berarti objek sudah ada ya. Terus menjadi persoalan tadi apa? Persoalan tadi bahwa peralihan itu di mana tadi? Ya. Persoalannya? Yang menjadi persoalan itu bagaimana kondisi sebelum terjadi proses peralihan sistem pemerintahan. Artinya kita akan berbicara Turki setelah era republik dan kemudian dan Mustafa Kemal, Pak, dalam peralihan itu. Ya, jadi termasuk peran tokoh juga ya? Ya. Bisa. Tapi memang dalam sebuah judul ini tidak dimasukkan, Pak. Ya. Karena dia masuk ke subbagian kalau bahasa gitu. Ya. Nanti kita cari ini ya. Kalau misalnya kalau kita kaji tentang sejarah perpustakaan ya, dia S2 ini kan agak mungkin ya kalau di S1 misalnya gini, saya ceritakan misalnya saya akan mengkaji tentang sejarah runtuhnya kerajaan Majapahit misalnya ya, gitu. Jadi S1 sejarah runtuhnya kerajaan Majapahit, judul S1 ya. Tapi judul S2 biasanya dia mencari bahasa akademisi, walaupun tidak ini. Jadi misalnya jenitas runtuhnya kerajaan Majapahit. Gate apa? Kalau kita keturunan itu apa? Dinasti, Pak. Sistem keturunan. Dinasti ya. Dinasti. Nah, jadi mungkin bisa cari dengan kalimat itu gitu kan. Nah, kalau ini misalnya tentang apa tadi peralihan, ada kalimat yang kira-kira bisa. Nah, itu tugas kita. Jadi kita ada memunculkan istilahnya bahasa akademisi yang ini menggambarkan ini sudah ranahnya S2 gitu. Walaupun judulnya bagus tapi isinya sama, tidak seperti itu juga kan. Sebenarnya kalau tadi genetis runtuhnya, maksudnya runtuhnya keturunan ini misalnya Majapahit gitu kan, tapi dia pakai bahasa bisa. Oke, dua ya, berarti persoalannya ya, mungkin nanti perlu dicari lagi apa yang jadi persoalan, apakah ketokohan, apakah misalnya tadi ya peralihan itu, atau misalnya bandingan antara apa tadi yang sistem khilafah dengan sistem apa satunya
republik ya. Kemudian ya kita nanti menjudge ini yang terbaik misalnya, atau misalnya, nah itu kan jadi perdebatan. Istilahnya kalau bahasa ini, kalau dalam menulis itu ada ayat, ada tajinya, jalurnya ya. Jadi dia terjang sana ini, tapi tetap fokus kepada oh ini saya tentang masa peralihan. Tetapi di dalamnya cerita oh nih bagaimana Kemal itu nerjang sana sini dengan wayang itu ada jalurnya gitu ya. Ada bisa untuk diperbincangkan. Oh ternyata ini peran ketokohannya atau peran apanya. Jadi itu yang biar di dalamnya bisa hidup gitu kan. Bukan hanya nulis itu. Berarti nanti mungkin biasanya dengan membaca bisa ketemu biasanya nanti di tinjauan pustaka minimal ada 5 yang atau 3 lah ya yang bercerita tentang tesis, itu cari tesis 3 yang bercerita tentang masa peralihan itu ya. Oke, baik, yang terakhir ininya apa? Kira-kira kalau seperti itu teori yang akan kita gunakan apa ya? Untuk teori saat ini saya menggunakan teori ya kan di tangan teori ya sudah ada. Apa silakan saya analisa ini Pak, teori mati tuannya negara. Jadi di sini Pak, definisi teori matinya sebuah negara, mati tuannya sebenarnya itu adalah negara sebagai satu susunan tata paksa tidak perlu dihapus atau diperangi. Nah tadi Pak, jadi khilafah itu jadi begini Pak, maksudnya sistemnya memang dirombak total, tapi itu tetap ada Pak. Sebutan Turki itu saja yang digantikan. Jadi sebelumnya dia khilafah Turki Utsmani, dia menghilangkan kata Utsmaninya itu. Artinya merubah tatanan itu kok. Tatanan kosakata saja. Turkinya tetap ada di situ kan Pak. ya, artinya nanti mungkin perlu ini ya. Biasanya awal itu kita ini perubahan ya, teori perubahan. Iya. Berarti nanti cari dulu di Google juga bisa biasanya awal gitu ya, cari teori perubahan misalnya, perubahan satu negara misalnya. Nanti ketemu siapa, kemudian cari dia ininya apa yang diperbincangkan itu, kemudian bukunya harus ada. Kalau untuk yang kerangka teori memang harus seperti itu, harus dia bisa saja tidak lari ke Turki, yang mungkin kita akan cari perubahannya dulu. Itu teori tentang perubahan. Itu misalnya ya, perubahan, apalagi itu dilengkapi lagi perubahan satu negara, teori perubahan. Baru nanti dari teori itu kita untuk mengkaji tentang perubahan di Utsmani gitu kan, kayak di Utsmani tadi ya. Nah, jadi kalaupun belum dapat misalnya, nah, itu yang kita akan cari ya dari perubahan. Biasanya kalau ketemu satu orang, nanti dia cari tokoh siapa, cari gurunya siapa, muridnya siapa, gitu kan. Nanti ketemu, oh ternyata dia pandangannya dipengaruhi oleh si A misalnya. Nanti ketemu anaknya terus sama, oh ternyata dalam perubahan satu negara ini tokoh ini dipengaruhi oleh saya. Walaupun kita tidak mengkaji tokoh ya, hanya khusus untuk teori itu saja. Karena itulah nanti yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan Utsmani misalnya. Oh dalam perubahan negara misalnya harus ada kudeta misalnya kan. Nah di dalam teori perubahan itu kudeta. Jadi nanti dibuat kerangka itu. Ini perubahan, ini Turki Utsmani. Nah ini teori perubahan ya, kudeta. Kemudian kedua selain kudeta itu apa? Yang kerjasama yang dalam perubahan ada nggak perundingannya, ada nggak itunya. Nah, itu kalau seperti itu. Jadi tesis kita, itu yang akan kita cari. Tapi nyarinya bukan ke kondisi sebenarnya, tapi teks kan. Zaman itu ada nggak kudeta? Bisa dalam kan perubahan ini kan, apalagi khilafah yang sampai sekarang jadi itu kan, hal yang menarik kan. Jadi perubahannya, ini ada perundingannya, ini apa? Nah itu nanti jadi satu buah kerangka. Nah itu yang akan kita bawa untuk meropong persoalan di Turki Utsmani. Gitu ininya ya. Jadi ini hanya memberikan inspirasi saja ya, apa istilahnya ya, inspirasi apa ya, ya jenis inspirasi lah. Nanti itu yang harus kita cari gitu kan. Karena ini kan juga masih
proposal kan, belum ada. Jadi kita sudah dengan mini riset melihat ternyata ada satu ada masalah besar di Turki tentang perubahan perubahan peralihan. Nah, itu yang akan kita kaji gitu. Ya, baik itu ya sudah ya dari Pak Esbula. Nanti di melengkapi yang lainnya, ya nanti lama-lama ya bisa istilahnya itu Pak merenungi apa yang akan kita kerjakan itu. Walaupun ini kita belum menyelesaikan teori dulu, tetapi juga dalam berjalan itu sambil ketika habis teori sudah siap gitu kan, sudah siap. Apalagi ini perpustakaan bahan-bahan sudah siap, jangan cari di Google di mana. Bahkan buku itu kalau buku bahasa Inggris nanti kita kasihkan alamat link yang bisa kita ambil seluruh buku tentang teori-teori sosial dan teori tentang sejarah. Oke, baik ya, selanjutnya siapa? Fitri ya, Fitri ya silakan. 3 menit apa mau dikajinya? Adapun pembahasan kami ini yaitu dengan judul Studi Al-Quran sebagai Inisiator Pemacu Peradaban Islam. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran itu memiliki posisi yang sangat penting, yaitu sebagai petunjuk bukan hanya sekedar dalam ranah agama, namun juga sebagai di arah yang lainnya, misal dalam segi sosial, hukum, moral. Al-Quran itu memiliki peranan yang sangat penting. Nah, adapun dari segi kita selaku muslim, banyak kaum muslim itu memiliki ide-ide kreatif dalam keilmuan, sehingga banyak melahirkan para ulama-ulama dan cendekiawan yang sangat cendekiawan muslim itu yang menguasai berbagai bidang ilmu, yang mana itu berawal dari Al-Quran, seperti lahirnya filsuf, kemudian para mufasir, muhaddis, kemudian para ahli sains dan sebagainya. Nah, di sini kita ketahui bahwa Al-Quran itu memiliki posisi penting, tidak hanya sebagai pengatur dalam segi agama, namun juga dalam segi ilmu pengetahuan. Al-Quran itu memiliki kontribusi penting. Melihat dari hal tersebut, kami di sini tertarik ingin mengkaji bagaimana peranan studi Al-Quran itu sebagai pemacu peradaban Islam, tidak hanya dalam segi keilmuan, namun dalam segi yang lainnya. Seperti itu. Ya, baik ya. Di situ ada kalimat kontribusi inspiratif gitu ya. Nanti kita yang menjadikan sumbernya dari Al-Quran, tetapi dalam perjalanannya juga kan tadi sudah dikatakan bahwa Al-Quran itu kan ya teks lah katakan ya, tetapi dalam perjalanannya tentu ada orang atau siapa yang menggerakkannya ya. Artinya kan kita bisa saja nanti kajinya Al-Quran, tetapi tokoh-tokoh tadi sudah disampaikan ya, bahwa tokoh-tokoh yang yang mumpuni, yang populer zaman dulu, tetapi dia semua ide-ide dan kreatifnya dari Al-Quran dalam pengembangan sejarah misalnya kan. Nah itu jadi kajiannya nanti ke tempat tidak ada kan, Al-Quran, teks juga? Tidak Pak, ini bahasanya secara umum aja. Ya artinya maksudnya kita mau ini kan bisa saja nanti kalau dia Al-Quran dijadikan sebagai bahan inspiratif untuk perubahan peradaban tadi ya, tetapi kan yang membawanya itu siapa yang menjalankannya, apakah di satu organisasi, di satu tokoh, di satu lembaga misalnya kalau misalnya di pesantren. Tetapi lagi-lagi Bapak sampaikan bahwa ingat yang kita ini jangan sampai keluar dari jalur kita yang sejarah ini kan, peradabannya ini kan. Jadi misalnya Al-Quran nanti dikaji, inspirasi Al-Quran dari semua teks dan studi-studi Al-Quran, tetapi ujungnya nanti untuk peradaban misalnya. Seperti itu. Ya semua bisa dikaji ya dari sudut
pandang manapun, tapi yang itu tadi ya tetap juga harus apa ya, diberikan lah, mereka lebih satu tingkat lagi ke S2 kan kita. Oke, jadi persoalan apa? Oke, sekarang tagnya ada Al-Quran, studinya Al-Quran. Nanti kita akan mengkaji tentang bagaimana inspiratif atau apa tadi? Inisiator ya, inisiator dari kandungan yang ada di dalam, bisa jelas seperti itu ya. Dalam Al-Quran kan satu misteri yang banyak di dalamnya, hal-hal yang misteri dan untuk kemajuan, perkembangan dan sebagainya, kemudian diarahkan ke peradaban. Yang jadi persoalan apa kira-kira? Yang menjadi soal itu bagaimana peranan studi Al-Quran itu Pak dalam Studi itu gimana? Studi itu kalau Al-Quran itu kalau studi ilmu Qurannya itu ke ulumul Qurannya. Ulumul Quran, iya, studi Quran, ulumul Quran ya, ilmu hadis, ulumul Quran berarti bicara tentang Al-Quran ya. Ya, ulumul apa ulumul? Cara ilmunya. Ilmu ya, ilmu Al-Quran kan, ya, studi ilmu Al-Quran. Ya, nanti jangan sampai masuk dalam alumni hadis ya, ulumul Quran. Itu ke situ, jadi kita bisa kaji itu, tapi ya mungkin kan dari sudut pandang apa tadi ya, studi Al-Quran, tetapi inspiratornya tadi kan apa tuh? Inspirator pemacu peradaban Islam. Ya, nanti bisa ya ada pembimbing kita ya, nanti diarahkan lagi. Yang penting objeknya nih Pak, saya ada Al-Quran, pelajaran Al-Quran itu akan bisa membuat perubahan sebagai inspirator dalam perubahan peradaban. Nah, judulnya apa kira-kira? Gitu aja kan? Objeknya ada, gitu kan? Nah, kalau kita objeknya tidak ada, itu yang jadi persoalan. Nanti kan tinggal dibaca, oh ini bisa saja nanti studi Al-Quran, nanti kaitan ayat tentang sejarah misalnya kan bisa juga kan? Larinya tentang semua yang berkaitan dengan sejarah. Nah, itu yang akan kita pelajari. Misalnya dari 30 juz itu mana yang Al-Quran yang berkaitan dengan sejarah, kan sama aja. Jadi mengkajinya jangan banyak seluruh Al-Quran, fokuskan saja yang ke sejarah misalnya kan. Sejarah pun masing-masing lagi, sejarah Nabi, sejarah perang, sejarah, nah itu kan. Jadi kita khususkan lagi karena lebih mendetail, lebih bagus, lebih apa? Merucut misalnya sejarah perang, misalnya perang apa ya, atau sejarah, tapi larinya lagi ke Al-Quran. Kita sebagai ininya, itu kan ini apa? Sumbernya dari Al-Quran, terus disebarkan lagi ke mana nih, temanya tema apa? Kalau dia ulumul secara umum kan luas nih, tema Al-Quran itu semuanya ini kan. Nah, ingat roadmap kita sejarah, berarti cari tentang, berpikir pertama sejarah itu masih umum nanti ya, sejarah perkembangan Islam, sejarah perang, sejarah apa, nah ini coba fokuskan kemana ya kira-kira ada datanya. Nah, baru Al-Quran tema besarnya studi Al-Quran, kemudian tentang sejarah perkembangan, bisa juga seperti itu ya. Jadi lebih kecil lagi kita ininya, jangan kalau semuanya kan, kalau kita nanti ya bahkan, tapi ingat itu saja, kita ke sejarah, berpikir coba gali yang tentang sejarah itu, mungkin larinya ke situ. Nah, di dalam sejarah nanti terbagi lagi kan, terus sampai ke mana yang kira-kira yang menarik, kita akan teliti tentang studi Al-Quran tentang sejarah peradaban atau ayatnya, atau bahkan nanti di tokoh-tokohnya juga bisa, itu kan istilahnya kan. Nah, jadi ya memang masih luas ya kalau studi Al-Quran. Kemudian sebagai inspirator bidang, nah itu kecil lagi ke bidang sejarah peradaban apa gitu kan, itu lebih agak dikit lah. Kalau sejarah banyak tapi semuanya sejarah, itu masih mending lah ya. Kalau semua kan ada tentang kehidupan rumah tangga dan lain-lain, itu kan di Al-Quran itu kan lengkap gitu kan. Nah, mungkin barangnya ke situ, tapi nanti juga dengan pembimbing lah, nanti diarahkan ya bisa nih Al-Quran inspiratif,
Nah, kalau Bapak sarankan ya ke sejarah aja. Sejarah pun nanti kalau memang masih bisa dipecah lagi sejarah kemana, itu bisa ambil lagi kan. Kalau tidak, ya udah sejarah aja. Mau Bapak, aku sanggup kalau sejarah, semua sejarah tentang sejarah apa ya? Nah, itu sejarah masih luas sebenarnya. Ya. Nah, oke. Jadi persoalan apa? Karena Al-Quran, bagaimana peranan Al-Quran. Studi ilmu Al-Quran tersebut sebagai inovator untuk pemacu peradaban Islam itu? Bagaimana peran studi Al-Quran? Itu nanti kalau tidak tentang sejarah ya peradaban tadi ya, tentang berkaitan dengan itu ya, untuk perubahan masyarakat, pembaruan apa ya. Ya, terus kalau seperti itu apa yang teori apa tuh yang digunakan, konsep apa yang digunakan? Nah, lihat yang mau kita kajinya itu kan Al-Quran, mengkaji ke peradaban. Nah, di peradaban tadi peradaban mau ngapain juga di peradaban itu? Hanya untuk ini Al-Quran sebagai inspirasi untuk kemajuan peradaban gitu ya. Nah, kira-kira apa itu yang konsep apa yang digunakan? Itu harus ini ya, harus ada. Kecuali kalau misalnya kita mengkaji tentang teksnya, apa ya, kalau tadi kan, saya punya konsep teori yang saya gunakan, saya menggunakan pendekatan filologi misalkan, ini saya mau mengupas misalnya teks terkait dengan bagaimana peradaban. Nah, itu memang itu masih belum ini ya, belum kemana ininya siapa? Karena masih studi Al-Quran, apa tadi? Sebagai inspirator dalam peradaban Islam ya. Peradaban Islam kapan juga itu kan? Kalau apakah misalnya lebih luas lagi kan sekarang misalnya kan? Nah, seperti ada lagi. Jadi semakin dia jelas ke apa ya? Itu kan boleh yang lainnya ini apa asal ini, tapi ya, terakhirnya tuh mau apa gitu kan? Kalau kita masih ya nggak apa-apa, karena kan itu penelitian itu petualangan akademiknya. Nah, jadi kalau kita mengambil satu tema, ya kayak bertualang. Kayak Bapak dulu ambil yang disertasi itu kayak gitu, ada 3 tempat yang Bapak gunakan, itu petualangan kita. Jadi jadikan tempat apa istilahnya sesuatu yang seru kan, ini kemana nih gitu kan, apa di mana di datanya, di mana itunya. Jadi tidak jadi bukan malah mencari, pengen tahu kan. Ternyata di perpustakaan ada candi, candi ini untuk apa nih bisa ada di perpustakaan. Kalau itu petualangan ini ya. Kalau itu pun dari teks itu kan kita bisa membaca apa ya, membaca sejarah saya kayak petualangan kayak gitu kan, petualangan akademik. Nah itu jadi apa konsep yang kira-kira dipakainya? Terhadap ini ya, studi Al-Quran sebagai apa? Sebagai inisiator ya, inisiator. Nah, itu tadi Bapak tanya inisiator biasanya lari ke orang gitu ya, apa sebagai inspirasi apa ya. Tapi ini kan ke benda gitu kan, itu juga masih menjadi apa? Ternyata benda di kaji teksnya misalkan bisa juga itu. Dia penggeraknya, satu pun penggeraknya. Iya, penggerak berdasarkan makna yang ada di dalamnya ya. Ya, nggak apa-apa. Nanti di ini ya. Apa intinya itu saja. Kalau misalnya memang belum ini Pak, saya mau kaji tentang studi Al-Quran sebagai inspiratif dalam perubahan peradaban ya. Peradaban ini kita akan kaji apakah dengan ayatnya, apakah dengan terus waktunya kapan. Nah itu juga harus jelas biar ini ya, biar apa fokus yang akan kita kaji di mana itu posisinya. Karena kalau umum terus kan ya umum semua cerita ini peradaban yang mana gitu kan. Pokoknya peradaban kan itu nggak bisa ya.
peradaban Melayu misalnya, kan lebih spesifik lagi kan. Nah, dengan peradaban Melayu, mungkin bisa kalau lari ke sana, peradaban Melayu kan, berarti Palembang ini kan di daerah Melayu, mana Palembang termasuk Melayu di misalnya kan. Nah, itu bisa saja, bukan melihat waktu yang dulu, sekarang juga bisa. Ini di era masuknya Melayu misalnya. Cuma inspirator, misalnya studi Al-Quran sebagai inisiatif dalam perubahan peradaban Melayu. Nah, itu kan lebih spesifik tuh, belum ada Melayu, oh Melayu, Palembang, Jambi, mana misalnya kan, itu kan lebih seputar itulah, tidak kemana-mana gitu kan. Ya, itu ya, nggak apa ya. Baik, satu lagi, ini teman. Iya. Nilai ya, Nila Lestari, gimana? Baik, tadi sudah dibahas juga sama Bapak, jadi inilah mengangkat judul Tradisi Ngapalan Jagat Satu Suro pada Seni Bela Diri Persaudaraan Setia Hati Terhati atau PSHT di Padepokan Jakbeng Oki di Laburejo. Jadi awal-awal Nila ngambil judul ini itu kan harus disamakan dulu kan Pak, jurusan kita apa gitu. Jadi setelah Nila pelajari peradaban itu adalah sebuah budaya yang dilestarikan di masa modern ini, Nila menemukan salah satu budaya seni bela diri ini yang masih dilaksanakan itu bahkan ada di seluruh Indonesia Pak gitu. Nah, jadi perguruan PSHT ini itu ada sejak tahun 1922 dan dalam seni bela diri ini terdapat tradisi yang di perguruan Pancasilat lainnya itu tidak ada, yaitu tradisi ngapal jagat tadi yang dilaksanakan pada malam satu suro. Nah, menurut informasi yang kita dapatkan bahwa malam satu suro itu sebagai digunakan sebagai awal lahirnya Pancasilat PSHT ini Pak. Gitu. Nah, di dalam acara tersebut itu ada kayak acara selamatan, kemudian ada sesajenan yang khusus gitu, seperti menurut informasi yang saya dapatkan itu ada sesajenan makanan klepon yang itu dibikin, yang harus dibikin sama orang yang suci dari hadas besar maupun kecil gitu. Kemudian masalahnya, rumusan masalah yang Nila ambil ada dua. Yang pertama yaitu mengapa tradisi ngapalan jagat diperlukan bagi seni bela diri PSHT. Yang kedua, bagaimana anggota seni bela diri cabang Oki memaknai tradisi ngapalan jagat tersebut. Dikarenakan secara umum kalau kalau bela diri itu kan fokus ke pergerakan-pergerakan dan trik-trik untuk silatnya tersebut ya Pak. Nah, di sini ada acara tersebut sehingga menjadi masalah, emang perlu atau tidak sih tradisi itu? Kenapa kok dilaksanakan sejak PSHT itu lahir kayak gitu Pak? Ya baik ya. Objek yang kita telitikan di perguruan ya, PSHT ya. Nah, itu kalau kita, ya orang kan mengkajinya ya, kalau kita kajinya dari bidang olahraga berbeda. Pasti kan nanti arahnya bagaimana kebugaran, bagaimana itu ya. Nah, kemudian kita akan kaji dalam sudut pandang sejarah, berarti kan tadi ada tradisinya ya, tradisi itu yang akan kita kembangkan. Jadi ya tempatnya sudah ada, kegiatan itu, terus kegiatan tradisinya ada, yang tadi yang ngaklang jagat, ngaklang ya, bahasa mana? Bahasa Jawa Pak. Jawa mana? Jawa Timur. Oh gitu ya. Secara ininya apa tuh? Sudah tahu nggak? Enggak tahu Pak. Nama ini ya. Kan biasanya kalau sudah ada artinya kan. Kalau jagat itu kan jagat, ya. Kayak banyak gitu kan Pak. Berarti Jagat artinya raya. dilaksanakan seluruh anggota. Ya kan berarti nanti itu ada ini ya dari makna pengertiannya. Tapi yang akan kita ini ya, apa tadi tradisinya itu kan? Iya
tradisi itu nanti kenapa harus dilakukan, kemudian untuk apa maknanya, kemudian ya mungkin tadi kemungkinan ini apa ya, karena ini sifatnya sebenarnya kalau kita ya itu tadi kata Bapak, kalau kita secara ini masa bisa dikaji dari sejarah ya, tapi kalau kita bisa membawanya, nah itu sebenarnya tergantung kitanya gitu ya. Dari awal itu sudah bisa membawa arahnya sedikit-sedikit sejarah, sedikit-sedikit tradisi, balik lagi ke PS1 itu balik lagi ke tradisi. Tapi kalau kita bawa PS1 ke olahraga, habis kita. Nah kamu kaji tentang olahraga kan? Nah itu, kadang kitanya yang bisa mengarahkan. Makanya kata Bapak ada tradisi. Jadi nanti kalau paparan itu Pak, saya mau mengkaji tentang tradisi ngaklan jagat satu suro di PS1 OI ya, OKI. Nah, yang menjadi persoalan adalah kegiatan tradisi satu suro ini yang sudah setiap setahun sekali ya? Iya Pak. Nah, setahun sekali diadakan dan ini meriah. Kemudian sebenarnya ada apa di balik itu kan? Dan berpengaruh apa terhadap masyarakat situ atau hanya terhadap anggota misalnya? Nah, yaitu istilahnya kemudian ini konsep yang saya buat ya tadi yang sudah Bapak sampaikan tadi ya, tentang tradisi budaya ya, budaya yang berkembang di masyarakat. Nanti ambil dari tokoh siapa kata Bapak tadi kan, ada nanti kita cari ya menurut itu bagaimana di masyarakat menghadapi tradisi itu misalnya. Ya bisa saja ya ini tinggal itu tadi kita ya, jangan sampai berlari arahnya, apalagi ini kan jauh ya kita, kenapa ke kayaknya perguruan gitu kan, perguruan silat lagi kan gitu. Tapi ya tinggal kita dari awal sudah istilahnya kita batasnya kesini lagi, balik lagi ke sejarah, bisa saja ya. Itu sebagai mungkin ini kan ya awal ya, bisa saja nanti ini yang bisa dipakai. Ternyata dalam perjalanan perkuliahan saya ketemu yang baru Pak, objek baru bisa berubah. Tapi ini di awal sudah begitu proses ini ya, untuk khusus untuk S2. Jadi memang ya ini sebagai syarat, tapi juga kalau memang ini dibawa langsung ke tesis yang sebenarnya juga nanti lebih bagus kan. Banyak juga yang waktu tes ini kita sudah membawa satu yang bagus, ternyata di perjalanan kita ketemu kan, kita berjalan terus ya dengan membaca, dengan di kelas, dengan itu mungkin dengan dosen yang lain. Saya ternyata tertarik ambil tema yang lain yang bahannya ada gitu, sumber-sumbernya ada. Tapi ini pun kalau misalnya datanya ada, data pendukungnya ada, ya bisa saja kita bawa. Berbeda juga dengan yang lain, orang tidak ada yang mengkaji tentang itu ya. Intinya kan kita ini mengangkat persoalan yang ada di masyarakat yang berpengaruh terhadap tradisi-tradisi di sana. Hanya di daerah OI, ya oke. Tradisinya Pak. Kalau yang perguruan itu semua ya. Semua yang ada di Indonesia Pak. Di Indonesia ya. Nah itu juga nanti kan kalau kita mau ya tempatnya kan hanya di sana saja kan. Di sana. Tapi bertepatan pada hari itu, tanggal itu semuanya ngadakan gitu kan. Iya, nggak apa-apa, silakan saja kalau di ini ya. Tapi itu lagi-lagi Bapak sampaikan bahwa ingat roadmap kita ke sejarah ya, jangan sampai nanti terjebak di waktu ujian barunya ke olahraga. Itu yang jadi ini kita ya, maka kita mati langkah di situ. Baik ya, Bapak pikir ini sudah sebagian sudah Bapak bisa menangkap ya apa yang akan dibahas nanti ketika kalau seandainya lulus ya, kita menjadi mahasiswa. Dan sekali lagi ya, kami dari Prodi ya tetap semangat seperti tadi Bapak sampaikan,
ada 4 orang 5 orang ya, kompak dalam menyelesaikan, karena ini bareng-bareng satu tim ya, tim yang harus berjalan ya, terutama untuk menyelesaikan teori itu sudah, nanti selebihnya kan bisa. Tapi ini tinggal mana ini sudah ujian tertulis sudah, wawancara sudah dari 3 penguji, tinggal berdoa ya, usaha sudah ya. Itu saja ya untuk hari ini, untuk yang dari Prodi, saya Bapak mewakili Prodi dan juga yang lain ya, penguji yang lain. Saya pikir untuk ujian tanggal 25 Juli 2022 ini kita cukup ya. Ada yang belum, nanti mungkin bisa nyusul ya, karena ada persoalan dari 1 orang ya. Nanti bisa karena 25 ya. Berarti yang 4 orang sudah, 3 orang sudah selesai ya. Itu saja kurang lebihnya Bapak minta maaf ya. Kita akhiri bersama bacaan darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.